Jadi sekali lagi, sampai dengan saat ini penyelidik masih terus bekerja dan kami tetap berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terang benderang, transparan, sebagai wujud komitmen dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Nih lihat nih, kata kepolisian. Kocak banget sumpah, lantai 12 Kemlu jadi saksi bisu terakhir ADP bekerja. Pak, bukan lantai 12 doang. Satu gedung kayaknya itu jadi saksi. Terus kalau misalkan lantai 12 jadi saksi, emang bisa apa? Bisa bikin pernyataan. Saya meyakini bahwa itu bukan bunuh diri. Ketika kasus Arya, diplomat muda viral, dan aku perhatikan video yang beredar dan aku amati, aku cermati, aku berani mengatakan dia tidak bundir, tapi ada yang melenyapkannya. Drop lah, sehebat apapun laki-laki itu, salah satu kelemahan laki-laki itu adalah wanita kan. Ya, saya takut lebih dari ini yang bikin Arya Daru jadi mentalnya drop gitu ya. Sampai-sampai dia tidak ingin mengangkat telepon istrinya, membalas chat istrinya dan nggak mau dihubungi gitu. Saya takut lebih dari itu, lebih dari sekedar melarang dia ke Finlandia, lebih dari itu. Last chat Arya Daru ke istri, pamit pulang ke kos usai belanja baju di mall. Nah Pak, tolong dong Pak, publikasi ini tuh rekaman CCTV pas dia datang ke kosan pertama banget. Kan itu ada CCTV tuh di depan kosannya, harusnya kan kelihatan tuh ke area jalan masuk gitu kan. Coba Pak dicek. Di mana NSA mengklaim bahwa penyebab kematian dari diplomat ini bukan karena melainkan pembunuhan. Dalam unggahan itu juga disebutkan secara rinci adanya sejumlah luka memar dan dugaan penyiksaan di bagian tubuh korban. Terdapat luka memar pada bagian wajah, kemudian juga ada memar di kedua lengan, tidak ada luka terbuka signifikan, namun ada lecet di bagian leher. Penyelidikan masih berlangsung. Sekali lagi, penyelidikan adalah proses untuk mengungkap apakah peristiwa yang kami temukan, kami dalam ini ada peristiwa pidana atau tidak. Ini yang masih berlangsung ya. Oke? Clear ya? Ya, sebentar, satu-satu. Semua barang-barang yang terkait dengan pengungkapan peristiwa ini sudah dilakukan penyitaan, ya, diamankan oleh penyelidik untuk dilakukan pendalaman, ya. CCTV tadi ada 20 titik, itu juga dilakukan pendalaman bagaimana keseharian korban beberapa hari sebelumnya. Itu merupakan bagian yang didalami. Jadi pertanyaan Mas Adi itu sudah dilakukan semua oleh penyelidik, nanti detailnya akan kami update kemudian, ya. Iya, ya ada 20 titik CCTV ya, itu termasuk. Ya. Nih lihat nih, kata kepolisian. Kocak banget sumpah, lantai 12 Kemlu jadi saksi bisu terakhir ADP bekerja. Pak, bukan lantai 12 doang. Satu gedung kayaknya itu jadi saksi. Terus kalau misalkan lantai 12 jadi saksi, emang bisa apa? Bisa bikin pernyataan di media atau gimana? Aduh Pak. Maksudnya bikin pernyataan atau bikin keterangan tuh yang bener dikit, jangan yang lucu-lucu kayak gini Pak. Gak penting sumpah. Mau lantai 12, lantai 13, lantai 20 juga bodoh amat. Ya walaupun di lantai 12 almarhum ini ninggalin belanjaan sama tasnya tuh di situ, tapi apa titik terangnya? Terus ketemu nggak tuh belanjaan sama tas yang ditinggalin ADP di lantai 12? Dan isinya apa? Itu yang harus diberitain tuh itu. Bukan lantai 12 jadi saksi. Ya elah, sekalian aja tuh. Nanti kabarin. Semut di lantai 12 jadi saksi. ADP terakhir bekerja. Semut, belalang, kelelawar atau apa yang ada di lantai 12 tuh. Tolonglah Pak. Jangan kocak-kocak banget dah. Saya meyakini bahwa itu bukan bunuh diri. Ketika kasus Arya, diplomat muda viral, dan aku perhatikan video yang beredar dan aku amati, aku cermati, aku berani mengatakan dia tidak bundir, tapi ada yang melenyapkannya. Ya, jadi jika ada suara-suara yang menggiring opini masyarakat, pikiran masyarakat bahwa Arya bundir, berarti orang tersebut berusaha menutupi fakta-fakta. Mari kita buka satu persatu. Aku menjadi detektif abal-abal.
belum ada kasus bundir kutemukan di dunia ini. Belum ada. Aku suka menonton criminal case. Belum ada. Belum. Itu. Yang kedua, orang bundir pasti menggelepar, menahan rasa sakit, mengeluarkan cairan, mengeluarkan kotoran, lidah menjulur. Itu pasti. Sementara jasad Arya terbaring lurus, diranjang, diselimuti. Orang bundir mana mati dengan tenang? Tolong buat elit-elit di negara ini jujurlah, jangan menutupi. Bundir mana CCTV berubah posisi berkali-kali dan ada jeda mati CCTV? Bundir mana? Jadi aku melihat di sini ada elit-elit yang berusaha menggiring Arya sempat membeli lakban. Lakban itu bisa saja dia pakai untuk packing. Lalu pelakunya kebetulan menemukan lakban dan melakukan itu. Melakban. Yang kedua, ada lagi keluar video Arya terlihat di rooftop gedung di lantai 10 dan dia mondar-mandir seolah-olah dia akan mau melompat. Jadi di sini aku perhatikan ada upaya mencoba menggiring bahwa Arya sebelumnya naik ke rooftop dan punya niat untuk bundir. Dan aku belum tentu yakin itu Arya karena gelap. Bisa saja itu settingan orang-orang yang terlibat di pelenyapan Arya. Disetting sedemikian rupa, dan aku percaya orang-orang yang di dalam gedung itu ada yang terlibat. Aku percaya. Ya, jadi tolong buat aparat di negeri ini, ayo jujurlah, jangan dilama-lamakan. Sedangkan kasus penemuan Mr. X tanpa nggak lengkap anggota badannya bisa terungkap dalam seminggu 2 minggu. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, tidak ada TKP, hanya hanyut di sungai, bisa. Ya. Berikutnya, orang bundir mana masih sempat melakban wajahnya dengan rapi? Kalian perhatikan lakbannya, rapi. Orang yang bundir dalam keadaan galau, dia akan melakban buru-buru. Dan ketika dia sakaratul maut, menahan sakit, pasti lakban itu akan berusaha dibuka. Tidak rapi, acak-acakan. Tapi di situ dia rapi, terbaring, tenang. Belum ada orang bundir tenang terbaring. Minimal si Arya almarhum melintang ataupun serong ataupun kakinya jatuh sebelah ke lantai atau kepalanya jatuh dari tempat tidur, spraynya acak-acakan. Ini masa dia di dalam selimut? Di mana ada orang bundir dengan tenang? Gak ada. Perhatikan orang bundir pasti menggelepar-gelepar, ya, menahan sakit, napas tertutup, apalagi dia melakban. Dia tidak diikat tangannya, pasti bisa dia melawan pakai gini, membukanya. Jadi pelakunya ini elit tapi bodoh, tidak sempurna, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti akan terbongkar, kecuali penyidik, ya. Ya, dari sini aku udah curiga sih kok selama ini menyelidikinya gitu loh. Ya, tapi jelas aku katakan apapun risikoku, Arya tidak bundir. CCTV mati, berkali-kali ganti posisi, dan jelas penjaga mondar-mandir beberapa kali. Berselang waktu beberapa kali juga. Jadi dia mondar-mandir 2 kali dalam waktu yang berbeda. Tidak ada orang bundir tenang. Tidak ada. Masa dia di dalam selimut bundir? Masyarakat nggak goblok, bapak-bapak. Ya, tapi kalau ini tidak terbongkar, berarti yang terlibat di sini elit-elit di negara ini. Ya, elit-elit di negara ini. Coba kalian, sedangkan orang bundir pakai minum racun, ya, ataupun obat, dia akan menggelepar-gelepar loh. Iya. Belum ada kulihat kasus bundir pakai lakban. Tapi kebetulan pelakunya tidak terlalu bijak. Harusnya tidak perlu dia lakban. Maka masyarakat percaya dia bundir. Tapi ini di lakban, posisi tenang di dalam selimut, tertutup selimut. Mana ada orang bundir tertutup selimut?
Ayo, jujur, ayo. Oke guys, kemarin juga sempat ramai soal salah satu akun di sosial media yang bernama National Security Agency atau NSA yang memposting hasil otopsi jenazah almarhum Arya Daru. Di mana NSA mengklaim bahwa penyebab kematian dari diplomat ini bukan karena melainkan Tuhan. Dalam unggahan itu juga disebutkan secara rinci adanya sejumlah luka memar dan dugaan penyiksaan di bagian tubuh korban. Terdapat luka memar pada bagian wajah, kemudian juga ada memar di kedua lengan, tidak ada luka terbuka signifikan, namun ada lecet di bagian leher. Tak hanya luka luar, pemeriksaan organ dalam korban juga menunjukkan adanya tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen berat. Nah, untuk lebih lengkapnya lu bisa baca sendiri di postingan NSA di sosial media sebelah. Yang gue mau bahas di sini adalah tanggapan polisi soal hal ini. Di mana terkait hal ini, polisi menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak resmi dan bukan berasal dari kepolisian. Namun, yang menariknya adalah mereka juga tidak mengatakan bahwa hal itu adalah palsu atau hoax dan akan menjadikan informasi itu untuk jadi bagian dari bahan analisis penyelidikan. Oke, ini semakin menarik untuk kita tunggu. Misteri lakban kuning diplomat Arya Daru dibeli di mana? Misteri tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum juga terkuak. Jika terus berlanjut, kematian ini bukan pembunuhan lantas dari mana asal lakban kuning yang terlihat pada saat meninggalnya diplomat Arya. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dengan kepala dililit lak kuning di dalam kamar indekosnya di Gondang Dia Internasional, Jakarta Pusat. Penjelasan polisi hampir tak ada celah pada lakban yang menutupi korban. Ketatnya juga dapat dilihat dari lilitan yang membentuk. Posisinya saat ditemukan terbaring di atas tempat tidur, selimut menutupi setengah badannya. Tangan kanan Arya Daru berada di kasur, sementara tangan kirinya berada di perutnya. Pakaian yang dikenakan saat ditemukan adalah kaos biru tua dan celana pendek hitam. Selimut menutupi setengah tubuhnya. Polisi kini telah meneliti lakban tersebut dijadikan barang bukti, termasuk memeriksa sidik jari yang ada pada lakban itu. Sebelumnya, Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandani mengatakan dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban tertempel di lakban. Kalau dari olah TKP awal masih kelihatan sidik jari korban, kata Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi Rabu 9 Juli 2025. Polisi masih melakukan pendalaman terkait atau tidak adanya sidik jari lain yang menempel di lakban tersebut. Diharapkan ada petunjuk lain yang dapat mengungkap teka-teki di balik kementongan diplomat muda yang seharusnya sedang mempersiapkan tugas negara di Finlandia. Penelusuran dilakukan media kumparan mengungkap sumber lakban yang terdapat di dalam kamar kos tersebut. Salah satu sumber kumparan yang mengetahui soal kejadian itu mengatakan Arya membeli lakban berwarna kuning itu di sebuah toko serba ada di Yogyakarta. Dia membelinya sepekan sebelum ditemukan meninggal, ujar sumber kumparan Kamis 24 Juli 2025.